saya sudah melihat tanda-tandanya gitu. Saya juga sudah melihat kayaknya ini akan dibatalkan dengan segala cara. Ataupun kalau misalkan ada pemotongan, mungkin hanya 5% atau 10% maksimal. Tidak sampai kemudian 50% seperti sekarang. Tapi kalau itu tetap coba dilakukan, saya ya berdoalah semoga negeri ini baik-baik saja. Selamat malam semuanya. Cerita pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran APBN tahun 2025 ternyata ini berdampak ke banyak hal. Tidak hanya soal potong listrik atau pemadaman atau nggak pakai AC atau para karyawan atau staf itu diminta untuk bekerja dari rumah. Tidak hanya sebatas itu, tapi ternyata juga berdampak kepada PHK massal di RRI dan TVRI. Ada banyak sekali konten atau orang-orang yang mengeluh para pegawai di TVRI dan RRI yang bercerita di sosial media, curhat lah intinya, bahwa mereka ini ya setuju-setuju saja dengan program makan siang gratis, tapi kan ya jangan sampai kemudian orang tuanya di PHK, karena ya lucu juga gitu, anaknya dapat makan siang gratis gitu ya, tapi makan malamnya nggak dapat karena orang tuanya di PHK. Aneh gitu. Dan cerita pemotongan anggaran yang sampai 50%, bahkan di Kementerian PU sampai 80% itu jelas akan berdampak sangat-sangat luas sekali kepada banyak orang. Karena di Kementerian PU misalkan itu kan berkaitan dengan pekerjaan, proyek-proyek, para tukang dan sebagainya, dan kalau ini sampai dipangkas 80%, otomatis gitu ya. Otomatis para pekerja-pekerja yang selama ini sudah menunggu proyekan, menunggu pekerjaan di tahun 2025 ini ya harus banyak yang ganti profesi nampaknya, karena 80% udah dipotong gitu. Jadi ternyata pemotongan anggaran atau efisiensi anggaran demi proyek makan siang gratis itu mengorbankan banyak sekali orang. Ternyata dampaknya sangat luar biasa buruknya. Nggak cuma TVRI atau RRI, itu ada juga yang penjaga rel kereta yang ada palang-palangnya, itu juga kemarin katanya ada yang dirumahkan, dan pegawai-pegawai yang honorer yang ya belum menjadi PNS itu juga banyak yang kemudian dipecat sepihak atau dirumahkan gitu. Jadi ini dampaknya sangat luas sekali, dan itu ya akan membuat pergerakan ekonomi nasional kita jadi akan ya terganggu gitu. Dan bahwa kemudian hari ini sudah muncul beritanya bahwa RRI katanya membatalkan, TVRI juga perlu membatalkan soal pemecatan secara sepihak gitu ya, untuk alasan efisiensi dan sebagainya setelah bertemu dengan DPR. Ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh sampai kemudian terjadi pemecatan atau PHK massal. Oke lah gitu ya, DPR bisa bilang seperti itu. Para pejabat kita, para elit kita bisa saja kemudian mengklaim pemecatannya sudah dibatalkan. Tapi ya sudah beberapa hari terakhir ini orang-orang yang sudah dipecat, udah dipecat. Terus kalau mereka masuk lagi, otomatis kan ya harus negosiasi ulang lagi soal gaji dan kontrak seperti apa. Dan bisa saja yang sudah terlanjur dipecat itu ya nggak diangkat lagi kan. Jadi gimana ya, semuanya serba nggak pasti, semuanya serba nggak tentu. Jadi ya bisa saja kemudian orang yang sudah terlanjur dipecat itu nanti diganti sama orang-orang baru. Karena ya permainan sudah selesai, pemecatan sudah terjadi, PHK massal sudah terlanjur terjadi. Jadi kalau para elit kita, DPR, pejabat-pejabat kita meminta ini untuk dibatalkan, ya sulit gitu. Kalaupun bisa ya masih harus negosiasi ulang dan sebagainya. Belum lagi soal cerita MK yang katanya anggarannya itu hanya sampai bulan Mei itu. Hanya cukup menggaji para pegawai atau hakim-hakim MK itu hanya sampai bulan Mei operasionalnya. Setelah itu mereka udah gak punya dana. Komisian kok bisa gitu. Terus kemudian KY juga sama, cukup sampai Oktober katanya. Jadi banyak tuh kementerian-kementerian, lembaga yang nggak bisa sampai Desember karena adanya pemotongan yang sangat luar biasa fantastis. Karena pemotongannya tuh bukan pemotongan gitu. Pemotongan itu kan 10% lah gitu ya, maksimal 20%. Ini nggak ada, pemotongannya 50% semua, ke atas 50% gitu. Bahkan ada yang 80% atau 70% kepada anggaran IKN, dan itu pun anggarannya juga kemudian dibekukan atau dikunci. Dan selain berdampak kepada RRI, TVRI atau kepada masyarakat-masyarakat, pihak-pihak terkait yang selama ini berhubungan dengan proyek atau pekerjaan pemerintah, itu juga ternyata dampaknya luas sekali kepada pihak swasta atau hotel dan restoran. Karena hotel-hotel itu kan ya selama ini mendapatkan
pesanan untuk rapat, ya entah rapat tahunan atau seminar atau pelatihan gitu ya. Mereka mendapatkan pendapatan atau sumber dari dana-dana yang ada dari APBN atau APBD kita. Manajer hotel, setahu saya gitu ya, saya punya teman seorang manajer hotel kemarin juga sudah mulai cerita nih, wah ini dampaknya udah kemana-mana gitu. Orang-orang yang selama ini sudah menyiapkan soal rencana untuk acara dalam 1 tahun gitu ya, mereka sudah kasih jadwal gitu. Itu sekarang sudah banyak yang membatalkan atau menunda jadwal yang sudah terlanjur mereka sampaikan. Jadi banyak manajer stres, banyak manajer hotel stres, banyak juga pemilik restoran yang juga kemudian terdampak karena ini berkaitan dengan anggaran pengeluaran para pejabat-pejabat kita yang biasanya sebelumnya itu juga menggunakan hotel atau restoran demi kepentingan kegiatan mereka sehari-harinya gitu. Nah, kalau ini kemudian benar-benar tidak bisa dikembalikan seperti semula dan pemotongannya sampai 50%, 70% seperti ini, ya ujungnya akan berdampak kepada hotel. Oke lah, terserah lah. Ya nggak boleh seminar, nggak boleh foya-foya, nggak boleh di hotel dan sebagainya. Tapi ya tetap aja yang namanya pejabat-pejabat kita kalau nggak kumpul di hotel mau kumpul di mana? Mau kumpul di rumah masing-masing atau di rumah kepala dinasnya. Kalau ada acara kumpul aja di situ, gitu kan? Bikin aja acara di situ. Atau cukup di kantor aja deh, nggak usah ke hotel-hotel, gitu kan? Ya tapi kan nggak bisa semuanya lah. Dan ya kalaupun misalkan atas nama alasan penghematan dan sebagainya, ya tetap saja ini dampaknya kepada masyarakat yang ada di bawah. Dampaknya kepada restoran, hotel yang juga harus melakukan PHK besar-besaran. Efeknya juga pasti mengarah ke sana gitu. Dan selain soal hotel juga di kuliah juga saya dengar teman-teman yang sedang kuliah juga sudah mulai mengeluhkan tuh kayaknya nih ada tanda-tanda pemotongan atau ada tanda-tanda beasiswa kemudian dikurangi. Ya, jadi efek dari pemotongan anggaran atau efisiensi APBN ini sudah merembet kemana-mana, sudah mulai terasa di banyak orang, di banyak kalangan, dan kalau ini tetap seperti yang semula direncanakan oleh Presiden, pemotongannya sampai 50%, 70%, 60%, dan sebagainya, ya kayaknya ekonomi kita itu akan sedikit terganggu atau ada goncangan. Dan sebagai sebuah kebijakan atau keputusan yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo, saya terus terang ingin bertanya soal ini gitu. Apakah semua dampak yang sekarang terjadi ini terkait PHK massal, pemotongan anggaran untuk banyak hal itu sudah dipikirkan sebelumnya? Apakah ini semua dampak atau efek PHK massal ini sudah diantisipasi dan dipelajari sebelum Presiden membuat keputusan? Apakah semua ini sudah dipikirkan? Apakah Presiden Prabowo Subianto atau para pembantunya itu sudah paham bahwa hal-hal yang seperti ini itu akan terjadi dan mereka akan biasa saja? Mereka akan terus tetap dengan aturan yang sudah mereka putuskan. Apakah semua ini benar-benar sudah dipikirkan dan dihitung dengan matang-matang? Saya nggak tahu gitu ya. Ya semoga sudah dipikirkan. Tapi kalau ini tidak dipikirkan gitu ya, ini kayaknya akan berdampak sangat luar biasa buruk kepada semua ekonomi masyarakat yang ada di level kelas menengah ke bawah. Kalau level atas sih nggak peduli gitu ya. Sama lah seperti pemotongan biaya operasional kementerian. Oh, lampunya dimatikan, AC-nya dimatikan. Ya para pegawai dan stafnya aja yang tersiksa gitu. Kalau menterinya sih aman, tetap banyak tuh dayang-dayangnya. Dan selain itu, apakah efisiensi atau pemotongan anggaran ini benar-benar sudah sesuai dengan rencana-rencana yang coba dilaksanakan oleh Presiden Prabowo ke depan? Karena kalau saya lihat dari pemotongan sampai 50%, rata-rata kan 40-50% ya setiap lembaga dan kementerian. Itu jatuhnya sudah bukan lagi efisiensi. Itu kayaknya cuma motong sebesar-besarnya untuk kemudian dialihkan kepada anggaran lain, yakni proyek makan siang gratis atau proyek lain. Jadi sulit rasanya untuk kemudian ini disebut sebagai sebuah efisiensi. Karena efisiensi itu ya memotong anggaran dan kemudian dananya itu ya disimpan. Itu efisien tuh. Atau digunakan untuk hal lain yang sebenarnya sudah ada rencananya gitu. Tapi yang terjadi sekarang kan ini dipotong terus kemudian dananya digunakan untuk hal lain yang sebelumnya itu nggak ada, yakni proyek makan siang gratis. Jadi ini bukan efisiensi nampaknya, ini
nampak sebuah pengalihan anggaran yang besar-besaran kepada proyek makan siang gratis. Ya, mungkin dari sisi pihak atau kementerian atau lembaga yang dipotong anggarannya, ya mungkin mereka tersiksa tuh. Tapi bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek makan siang gratis, wah ini cuan bagi mereka itu. Karena mendapatkan limpahan dana yang sangat begitu besar untuk kemudian bisa mereka ya otak-atik dan atur lah untuk kemudian bisa mereka laksanakan proyek makan siang gratis sampai akhir tahun. Dan efek dari pengalihan ini ya cuma itu saja nilai positifnya gitu ya. Hanya positif kepada lembaga makan siang gratis. Tapi kepada pihak-pihak lain itu nggak ada yang positif, minus semua. Ya karena dengan tambahan 100 triliun katanya atau bahkan 300 triliun nantinya itu kan sebuah angka yang sangat fantastis dan itu akan membuat anggaran untuk proyek makan siang gratis ini melampaui semua anggaran di seluruh kementerian. Karena kementerian yang paling mendapatkan anggaran besar itu kan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan gitu ya, kementerian apalagi satunya itu saya lupa gitu. Itu yang di atas 100 triliun, itu cuma hanya ada 3 kementerian. Dan nanti kalau program atau lembaga makan siang gratis mendapatkan tambahan 100 atau bahkan katanya 300 triliun rupiah, wah kayaknya ini akan menjadi satu kementerian atau lembaga yang sangat luar biasa, super besar karena anggarannya paling besar. Jadi kalau dibandingkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian apapun lah, apalagi ya, lembaga Kementerian HAM, lembaga apapun itu kalau ditotal semuanya, misalkan ada 15 tuh kementerian atau lembaga, itu tetap tidak bisa menyaingi anggaran yang dimiliki oleh proyek makan siang gratis. Jadi negeri ini gitu ya, di rezim ini kayaknya semuanya itu dianggap nggak penting gitu ya. Pendidikan ya udahlah biasa aja. Laut, perikanan, pertanian, bansos atau kementerian sosial, udahlah biasa aja. Nggak bisa lebih besar dibandingkan proyek makan siang gratis dan itu terus terang menimbulkan tanda tanya apakah benar seperti ini yang direncanakan oleh Presiden Prabowo? Apakah semua pemotongan ini benar-benar untuk proyek makan siang gratis? Kalau memang ini yang diinginkan, maka ya ini akan memunculkan satu raja-raja baru di lembaga makan gratis gitu. Karena bisa saja memang ya proyek makan gratis ini tidak di bawah kementerian, hanya lembaga saja. Tapi dengan anggaran yang begitu besar, wah ini sudah di atas Kemenko. Sudah lebih besar dibandingkan kementerian yang lain. Dan ya dengan cerita yang seperti ini saya melihat hancur rasanya seorang Presiden Prabowo dalam beberapa bulan terakhir ini karena atau efek proyek makan siang gratis. Karena suka nggak suka, ini harus dievaluasi, ini harus dikoreksi. Dan kalau mereka tetap teguh, tetap ingin menjalankan pemotongan sampai 70%, 80% seperti sekarang, itu kayaknya kok akan sangat buruk sekali untuk kita semua. Bahkan juga akan sangat buruk untuk Presiden Prabowo. Saya sudah melihat tanda-tandanya gitu. Saya juga sudah melihat kayaknya ini akan dibatalkan dengan segala cara. Ataupun kalau misalkan ada pemotongan, mungkin hanya 5% atau 10% maksimal. Tidak sampai kemudian 50% seperti sekarang. Tapi kalau itu tetap coba dilakukan, saya ya berdoalah semoga negeri ini baik-baik saja. Karena ternyata dampaknya kemana-mana. Dan itu juga mempengaruhi mental psikologi para investor kita yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri. Dan itu ya juga akan berpengaruh kepada pengeluaran-pengeluaran yang semuanya serba nggak pasti. Dan dengan situasi yang seperti itu, semoga negeri ini tidak krisis gitu. Karena ya kita semua nggak mau lah negeri ini krisis. Siapa yang mau sih gitu ya? Meskipun kita nggak milih Presiden Prabowo, ya kita berharap Presiden Prabowo ini sukses gitu. Tapi kalau kayak gini, nggak tahu ya, semoga nggak ada apa-apa gitu ya. Ngeri juga karena suara-suara protes hari ini karena efek pemangkasan itu bukan suara-suara yang bisa diprediksi. Suara-suara atau kritik-kritik yang ada hari ini itu sama sekali tidak bisa kita lihat itu muncul dari kelompok mana dan kelompok mana. Sehingga Presiden Prabowo harus benar-benar berhati-hati. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.